Saya Zulkifli M. Abbas, penginjil jalanan. Jadi apapun yang Anda ingin tahu tentang Injil, tanya ke saya. Karena saya tidak ada tendensi perpuluhan. Gratis. Ikhlas saya ngajarin Anda. Jadi Matius 19, Petrus bertanya jawab kepada Yesus. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Dukung semua ya. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas saya ngajarin Anda. Jadi Matius 19, Petrus bertanya jawab kepada Yesus. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Akan duduk juga kalian itu di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bukan kepada Kristen, bukan. Maaf. Ini pengakuan Yesus. Engkau 12 orang ini yang telah aku pilih akan duduk juga di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Bani Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapak dan ibunya, istrinya, anak-anak dan ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Istri ditinggalkan akan mendapatkan 100 kali lipat kembali. Itu apa namanya? Bukan poligami lagi. Sekolah, Bung, sekolah. Satu guru, 100 murid. Kalah 72 bidadari, kalah. Tapi ini bukan untuk kalian. Sekali lagi, ini untuk Bani Israel, bukan untuk serigala nyamar Israel. Silakan. Oke, begini. Anda kan sebentar Pak Edi ya, tolong kalau Pak Edi bicara, tolong yang lain jangan dipotong ya. Silakan Pak Edi. Oke. Jadi begini ya. Jadi pada yang mengaku penginjil jalanan, sekali lagi ya, saya langsung berkata Anda sesat ya. Ya karena memang Anda itu seorang Muslim, jadi Anda nggak paham tentang Alkitab. Ya, sekalipun saya ini murid dari Profesor Katimin, seorang profesor ya guru besar Islam di UIMSU, Universitas Muhammadiyah. Saya itu dosen saya, ya, dan saya sangat menghargai beliau. Ya, biar Anda tahu. Dan saya tidak pernah mencelah bahkan mengajarkan tentang Quran yang saya baca untuk sebagai propaganda. Tapi Anda menggunakan Alkitab saya, ya, sebagai propaganda. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bilang tadi, ini saya baca ya, di Matius 19 tadi ya, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah dan ibu, atau anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Sudah? Lalu Anda mencopot ini ajaran Yesus, ya, sepertinya melegalkan Petrus untuk berpoligami, kan begitu ya. Nah lalu Anda nggak lihat ayah dan ibunya, saudara perempuan dan saudara itu berarti 100 kali lipat. Kalau misalnya cara pandang Anda yang begitu, Bang, ya, oke, kan nggak begitu maksudnya. Makanya jangan diterjemahkan perkataan Yesus ini secara harfiah dalam arti pemahaman Anda. Ya karena memang Anda punya doktrin 72 bidadari, ya kan, bisa berpoligami. Jadi Anda mencoba untuk memasuki ranah Alkitab, lalu Anda kumpulkan orang-orang Kristen di ruangan ini, lalu Anda mengatakan edukasi bahwa bisa untuk berpoligami. Ya nggak bisa lah begitu, sesuai dengan pemahaman Anda sebagai orang Muslim. Anda masuk ke ranah orang Kristen, lalu Anda mengajarkan seperti Anda tahu apa maksudnya. Kami belajar kitab ini, biar Anda tahu ya, nggak pernah selesai. Karena apa? Karena tidak bisa kita pahami seluruhnya ya tentang Tuhan, ya tentang Allah ya. Kamu pun terbatas. Karena apa? Belum ada manusia ya yang dia dari surga atau dia yang dari neraka. Beritahu kamu. Ya. Tetapi Yesus katakan, aku datang bukan dari dunia ini, akulah yang datang dari surga, ya. Karena itu, ya. Dia ajak untuk apa? Bani Israel untuk bertobat supaya apa? Supaya menjadi saksi. Ya. Ini Anda bilang Yesus mengajarkan atau menyuruh Petrus ketika dia meninggalkan ayah dan ibunya, ya, dia akan mendapat 100 kali lipat istrinya. Lalu bagaimana dengan yang lain? Berarti kalau begitu ayah dan ibunya juga dapat 100 kali lipat. Kan ngawur Anda itu. Kenapa hanya istrinya Anda bilang, yang lain-lainnya kemana? Nah, oleh karena itu tidak boleh menerjemahkan suatu ayat atau kitab ya dengan pemikiran Anda. Tidak bisa begitu, Bang. Lalu Anda bilang ini mengedukasi. Edukasi apa? Ya. Lalu Anda bilang tadi, ini ajaran gereja, ini hanya tertuju kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, tetapi kitab ini juga diturunkan kepada kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Itulah menjadi kesaksian. Oke. Jadi begini saja ya, Bang ya. Karena saya mau pergi sebentar, ada tugas ya. Begini saja. Ya. Anda punya perspektif ya untuk
mengatakan bahwa Yesus mengajarkan ya untuk berpoligami, sedangkan Yesus katakan tidak boleh diceraikan. Karena pada dasarnya dalam kitab Kejadian pun pasal 1 dan pasal 2 ya, Allah menciptakan Adam dan Hawa, tidak ada yang lain. Oleh karena itulah, oke, saya baca ya. Orang di sini katanya minta data ya. Saya baca ya. Apa yang dibaca, Bang? Ya, bentar dulu. Oke. Nah, Kejadian pasal 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara dan kepala segala binatang liar, tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka berdua telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, jadi, ya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi nggak ada, ya, nggak ada itu ajaran-ajaran poligami, tidak ada, dari kitab Kejadian pun tidak ada, ya. Tetapi dalam kehidupan, ya, orang-orang Israel atau Bani Israel, ya, dengan kehidupan mereka secara sosial, mereka itu hidup, ya, bisa berpoligami, tetapi Yesus kembali lagi kepada ajaran Allah, tidak bisa. Ya, itu yang tadi kita baca. Oke. Jadi begini aja, Bang. Saya apa ya namanya? Ini saya baru pertama dan saya pikir Anda yang sebenarnya ya sedang menyesatkan ya dengan dalil-dalil yang Anda bicarakan itu, padahal Anda nggak tahu konteksnya. Cukup, Bang. Makanya kami atau orang-orang Kristen tidak pernah berbicara mengenai tentang Cukup, Bang, bisa kepanjangan, nggak, intinya udah dapat, gitu ya. Jangan kemana-mana dulu. Nah, jadi kita kembali ke original teks saja ya. Cukup ya, Bang, ya. Tadi original teks, Bang. Bukan. 1929 sebelum ke Bang Juma ya, Bang Juma ya. 1929 itu gunaika dihilangkan, gitu ya. Silakan Bang Juma, langsung ke Bang Juma lagi, Anda standby. Iya, baik. Jadi gini, saudara Edi ya, Edi Purba. Anda tadi menarasikan Yesus itu dari surga, Yesus itu dari surga, Yesus itu dari surga, Yesus itu utusan Tuhan Bapa dan seterusnya. Yesus begini. Justru karena itu dengarkan Yesus. Percaya kepada ucapannya. Jangan Anda mengada-ngadakan ajaran yang tidak diajarkan. Di mana Yesus mengajarkan cukup satu istri? Orang yang meninggalkan ibunya, orang tuanya, bersatu dengan istrinya, bukan dikatakan cukup satu istri. Memang begitu. Orang yang 5 istrinya bersatu dengan istrinya, bukan jadi 2 mereka itu, menjadi 1 mereka itu. Yakub dengan 4 istrinya bukan menjadi 5, menjadi 1. Paham itu dulu konteksnya. Barang siapa yang meninggalkan orang tuanya, ibunya, untuk bersatu dengan suaminya, untuk bersatu dengan istrinya, mereka bukan lagi 2, tetapi 1. Orang berumah tangga istrinya sampai 600, kayak Daud, kayak Salomo, itu mereka 1, bukan menjadi 700. Tidak. Kamu harus memahami itu. Itu yang pertama. Kedua, ini ajaran Yesus kepada Bani Israel, Bung, bukan kepada kita. Di antara Islam dan Kristen hanya ada yang nempel-nempel ke sana, padahal bukan pengikutnya. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Waspadalah kepada non-Israel yang ngaku-ngaku sebagai Israel. Di antara ribuan kepercayaan di atas muka bumi ini, hanya ada satu agama kepercayaan yang nempel-nempel ke Yahudi, sampai-sampai kitabnya orang dianggap perjanjian lama ditempel di kitabnya. Itu agama apa tuh? Padahal itu bukan Bani Israel. Ya itu serigalanya. Nah, kalau itu yang kedua. Kalau ketiga, kalau saudara mengambil Adam dan seterusnya, 1 istri, ya memang wong di situ adalah manusia pertama. Sedangkan kita 1 ayah, 1 ibu, kita ribut. Apatah lagi kalau Adam punya istri 2, punya istri 3. Apa yang terjadi di atas muka bumi ini? Nah, untuk membenarkan apa yang saya katakan, coba Anda lihat dalam Kejadian 4 nomor 17. Di sana Kain menyetubuhi istrinya. Padahal saat itu baru 1 perempuan, baru ibunya sendiri, Hawa. Belum ada perempuan lain. Lalu siapa yang disetubuhi oleh Kain?
Tidak ada perempuan saat itu, binatang yang disetubuhi, betina, kambing betina. Kejadian 4 nomor 17, Adam belum melahirkan anak perempuan, tapi Kain sudah menyetubuhi istrinya. Siapa istrinya di situ? Baru satu istri loh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Anda harus lihat di dalam keluaran Bismillah. Kejadian 12, sorry. Nomor 10, nomor 12. Data nomor 10 sampai nomor 20 Anda baca satu perikop. Sarah melakukan poliandri, 2 suami. Sarah. Sehina-hinanya Hagar, menurut pandangan saudara-saudara di awal di komal ini tadi saya simak, Hagar tidak pernah kemudian diperistrikan selain daripada suaminya Abraham alaihissalam. Sarah Anda muliakan, tapi dia poliandri, diperistrikan oleh Firaun. Pada saat dia menjadi istri sah Abraham, dia juga menjadi istri dari Firaun. Baca Kejadian 12 nomor 10 sampai 20. Ini yang Anda katakan mulia. Lalu tadi ada yang mengatakan Ismail itu anak zina, Abraham dengan Hagar itu berzina. Bung, Tuhan mengatakan di dalam kitab Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Anda telah mengutuk Abraham, mengatakan anaknya anak zina. Berarti Abraham berzina. Anda mengutuk Abraham. Wajar ketika hal-hal yang sepele tentang poligami Anda besar-besarkan, kemudian mempoligamikan Tuhan Anda lupa. Jangan ada ilah lain. Pada saat itu Maria belum mengandung, apalagi melahirkan. Begitu Maria melahirkan melalui Roma, melalui Paulus pada suratnya ke Roma 14 nomor 9, Yesus yang kau salibkan itu telah mati dan bangkit kembali menjadi Tuhan untuk orang-orang hidup maupun orang mati. Ini siapa yang ngajarin? Paulus. Jadi Anda itu pengikutnya siapa? Paulus. Jadi ketika Yesus menjanjikan 100 istri, jangan Anda panik, karena itu untuk Bani Israel. Harusnya saudara saya kalau jujur, oh Bang Suma Anda keliru. Itu Yesus menjanjikan kepada Bani Israel. Kami kan bukan Bani Israel, kami Bani Paulus. Kami disebut Kristen di Antioquia pertama kali, pengikut Paulus. Jadi kalau Anda mengatakan, bagaimana dengan orang tuanya? 100 kali orang tua. Yes! Diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya kalau dia punya ibu satu, ditinggalkan ibunya, dia akan menerima kasih sayang 100 ibu. Dia akan menerima kasih sayang 100 ayah. Dan kalau dia meninggalkan istri, dia akan mendapatkan kasih sayang 100 istri. Apa yang dimasalah? Ini ajaran Yesus. Lagi-lagi di dalam kitab saudara Matius 13:23, yang ditaburkan di dalam tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini ajaran Yesus. Markus 4:8, dan sebagian jatuh dari tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ini ajaran Yesus, Bung. Jadi kalau Anda satu istri tapi dompet penuh dengan kondom, apa gunanya? Apa gunanya? Sementara orang boleh bercerai di agama Anda. Kalau saya dia langsung diikat lama, ini lama nggak diikat, gimana sih Bang Hendy ini? 30 detik. Orang di agama Anda tidak boleh bercerai. Di agama Anda loh ya, tidak boleh bercerai kecuali dengan satu hal, zina. Jadi kalau Anda jatuh cinta kepada orang lain, kemudian Anda tidak bisa bercerai, satu solusi. Apa itu? Berzina. Begitu ketangkap, cerai. Nikahlah lagi dengan wanita yang Anda suka. Makanya kalau Anda ingin mengetahui kebenaran yang saya katakan, tanya Departemen Agama bagian Kristen. Berapa ribu tahun 2022 orang Kristen cerai? Apakah semua karena zina? Wallahu a'lam bishawab. Anda yang punya tanggung jawab untuk menjawabnya. Silakan. Tambah tidak boleh Pak Edo. kurangi. Bentar, giliran Pak Edo dulu. Pak Edo udah selesai. Pak Edo lagi. Pak Edi Purba. Sorry. Pak Edi udah selesai Anda? Oh, silakan. Kalau ada yang silakan. Anda udah kehabisan napas. Bukan kehabisan napas. Kita Ya lanjutkan kalau nggak masih ada napas. Lanjut. Ini siapa yang bicara kah? Ya udah nggak bisa lagi Pak Edi ya. Oke, Anda standby. Ada teman Kristen yang mau maju lagi menggantikan Pak Edi? Kakak Nona itu Kristen. Iya. Siapa aja, kan ada Pak Fano juga. Siapa yang mau menggantikan Pak Edi? Silakan. Pak Fano mau? Kakak Nona mau? Dulu Kakak Nono lagi. Karena nggak ini nanti kami kalau aku menyampaikan. Kakak Nono lagi. Oke, kalau begitu sebelum saya minta Bang Nandar. Assalamualaikum. Bang Nandar. Nah, Waalaikumsalam. bisa nggak dibacakan original teksnya itu Matius 19:29 yang Textus Receptus aja 1550. Siap. Di situ ada Saya buku bacakan Naikah ya, dan saya menghilang. buka ya. Ini yang penting ini Pak. Ini LAI pembohongan nih di sini. Ya, Silakan. siap. Saya buka dulu ya sebentar ya. Ya. Matius 19. Izinnya Bang Juma yang kita luruskan ya Bang Juma. Ya, siap sebentar ya. Ya, silakan. Di sini juga azan, Bang. Ya.
Digedein Pak Esti, Bang Nandar bentar kita lihat ini bagaimana kebohongan LAI menerjemah. Matius 19:29. Oke, sebentar. Bukan hanya Matius 19 ayat ke 29 sih, Markus 10 ayat 29 juga sama itu. Itu dikurangi. Sebentar ya, Matius. Oke. Matius 19:29. Oke, siap, sebentar ya. Ada kata gunaika ya itu dihilangkan itu. Oke, sebentar. Sabar ya Si teman-teman. Raja Bata agama apa Raja Bata? Udah, Kristen ya. Nanti habis ini saya dulu. Selamat siang. Pak Edi. Iya. Izin ya, Pak Edi. Ya, biarkan dulu ini selesai dulu satu momen nih. Ini tadi intinya di sini tadi. Sabar ya. Selesaikan aja. Ya, Habis ini saya. sabar Ini- dulu. Intinya di sini tadi. Ya, ini terjemahannya, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuannya, bapak atau ibunya, koma di sini ya, langsung ke anak-anak. Tapi di dalam Textus Receptus TR 1994, Ya. di sini saya bacakan, di sini tertulis Kaifas hos afahen hoikias he adelphos Adel pos. he adelphos he adelphas He adelphas. he matera. Matera itu kalau dalam bahasa Inggris mother ya. Siapa Ibu. yang meninggalkan ibunya? He fater, sorry. He fatera, siapa yang meninggalkan bapaknya? He metera, siapa yang meninggalkan ibunya? He gunaika. Gunaika ini istri. Setelah bapak dan ibu, kelanjutannya adalah istri. Tetapi di sini setelah ibu kita lihat siapa yang meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya. Setelah ibunya langsung kemana? Anak-anak. Ke anak-anak. Gunai- Sementara di dalam original teks, setelah metera, he gunaika, istri. Nah, di sini istri dihilangkan di dalam Betul. terjemahan. Kenapa dihilangkan, Bang Handi? Silakan. Ya Bang Juma urusannya. Silakan Bang Juma. Kenapa Bu Silakan, gunaika Saudara Juma. dihilangkan? Kenapa dihilangkan? Itu dihilangkan karena menyembunyikan poligami itu. Karena sebenarnya tujuan daripada menghujat poligami itu sasarannya ke Islam, bukan dari poin Bibelnya, bukan dari poin pengajaran daripada Yesus, bukan. Tapi tujuannya memang ingin merendahkan status poligami itu. Padahal poligami itu bukan kewajiban. Poligami itu anjuran. Bayangkan aja di Islam itu, wahida, cukup satu istri. Cukup. Yang wajib hukumnya satu. Yang sunnah adalah 2, 3, 4. Islam ketika ditanya, lebih mana diutamakan? Yang wajib atau yang sunnah? Maka umat Islam akan seluruh dia bergemuruh. Yang wajib. Sunnah itu ketika ada hal yang darurat, ada uzur yang membolehkan. Contoh, istri sakit dan dikhawatirkan tidak bisa melakukan persetubuhan. Kalau melakukan persetubuhan, maka istri penyakitnya akan semakin parah. Bisa jadi karena ada kanker, bisa jadi karena ada dan seterusnya. Itu yang perlu dipahami. Kemudian ini ujian untuk wanita. Apakah wanita itu lebih cinta kepada manusia daripada cinta kepada perintah Allah? Perintah Tuhannya jangan makan babi. Jangan makan babi kalau cinta kepada Tuhan. Jangan mengatakan, oh yang masuk itu tidak haram, yang keluar yang haram. Ini buatan siapa? Menyelisih firman Tuhannya sendiri. Jadi ketika Tuhan mengatakan, wahai laki-laki, jika engkau mampu adil, beristrilah 1, 2, 3, dan 4. Tapi Tuhan mengatakan, engkau tidak akan bisa sehebat-hebatnya engkau berlaku adil. Engkau tidak akan pernah bisa berlaku adil. Apa maksudnya itu? Jangan beristri lebih dari 2, jangan. Jangan beristri lebih dari 1. Karena engkau tidak akan mungkin bisa adil. Tetapi kalau memang benar-benar kamu itu dalam desakan yang sangat dahsyat, ada hal yang sangat-sangat tidak bisa Anda lewati kecuali menikah lagi, maka lakukanlah itu. Tapi sangat-sangat adil. Ini artinya apa? Sama ketika diharamkan babi. Jangan engkau makan babi sebab itu haram bagimu. Diulang. Baik di dalam kitabnya Nabi Musa maupun di dalam kitabnya Nabi Muhammad SAW. Jangan makan babi. Tetapi ada uzur. Kalau darurat, boleh. Sebatas darurat. Melewati masa darurat, boleh. Jadi poligami itu larangan sebenarnya, bukan anjuran. Kenapa? Karena perintah wajibnya fawahida. Cukup 1. Nah, ada nggak data itu di dalam kitabnya teman Kristen? Cukup 1 istri. Nggak ada. Yang ada, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut. Iya, kalau 1 dipersatukan menjadi, kalau 3 dipersatukan menjadi 1, siapa yang larang? Nggak ada larangannya. Jangan engkau berpoligami. Nggak ada larangannya, nggak ada. Justru kalau teman-teman kita ini Kristen jujur, lebih baik kabur daripada mendengarkan kebenaran, daripada nanti gundul.
Alangkah lebih indahnya ketika jujur mengakui bahwasanya Yesus yang disembah itu berasal dari hasil poligami. Kitab Daniel ditulis dari orang hasil poligami, Yeremia dari hasil poligami, apalagi kitab mereka, Yesaya dari hasil poligami, apalagi pengkhotbah dari hasil poligami, apalagi semua kitab yang ada di dalam agama Kristen itu dituliskan dari anak-anak dari hasil lili gagagagagami poligami. Titik. Tidak ada kitab di perjanjian lama yang tidak ditulis oleh anak-anak hasil dari poligami. Lu mau apa? Benci poligami? Buang perjanjian lama. Benci poligami? Jangan menyembah anak Maria. Karena Yesus berasal dari keturunan poligami. Jadi jangan mengotori mulut hanya untuk menyenangkan istri kalian. Oh, suami saya nggak mungkin poligami, wong kitab kami mengajarkan jangan, tapi di belakang istri. Hahaha. Saya punya staf banyak orang-orang non-muslim. Saya ngerti, saya paham, dan saya banyak menjadi konseling bagi keluarga mereka. Jadi saya paham. Hati-hati bicara poligami. Abraham alaihissalam kalian hujat. Nabi Ismail kalian anggap bukan anak Abraham. Ini kalian belajar di mana? Kalian ini benar-benar serigala yang nyata-nyata buas benar. Nabi-nabi Tuhan aja pun kalian hujat habis-habisan. Makanya di awal tadi saya membacakan ayat Yasin, surah Yasin. Bagaimana orang-orang ini selalu memperolok-olokkan Nabi ketika datang kepada mereka. Siapapun yang tidak sepaham dengan gereja, diolok-olok. Siapapun yang tidak sepaham dengan doktrin mereka, diolok-olok. Ya hasratan 'alal ibada ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun. Tidak ada yang datang kepada mereka, pasti diolok-olok. Semua diolok-olok. Bahkan Yesus tidak lepas dari olok-olokan mereka. Terkutuklah Yesus yang mati di atas tiang salib. Apa ada penghinaan yang lebih rendah daripada itu? Saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya pamit dulu sejenak, 10-15 menit. Silakan diambil alih. Jangan pamit dulu, saya mau bertanya. Sebelum bertanya. Sabar bang. Anda yang jangan kemana-mana. Tunggu saya 10 menit. Oke, saudaraku. Tunggu sebentar ya. Sebentar dulu. Moderator ambil alih dulu, biar teratur. Kan ada moderator. Tadi sebelum saya ada itu ngaco gitu loh. 3 Kristen galaknya minta ampun. Giliran diatur. Bisa diatur nggak? Bisa nggak diatur, dengar dulu orang ngomong sebelum bicara. Lanjut. Ya, jadi giliran saling sahut menyahut rame gitu. Saling punya data bertiga. Bang Juma sendiri. Pas saya atur, mereka kehabisan kata-kata, kehabisan napas di ujung akhir sesi, dan minta ampun, kabur, pergi tanpa pamit begitu. Makanya kalau diskusi itu siapkan data, jangan asal ngebacot saja. Giliran dikasih waktu, kehabisan tenaga, kehabisan data, asumsi sepanjang hari kan gitu. Nah untuk itu diskusi siapkan data. Seperti tadi ditampilkan bagaimana Matius 19:29 LAI membohongi Anda itu. Istri dihilangkan. Kata istri dihilangkan, ini sebenarnya momennya di sini. Kata istri dihilangkan, gitu ya. Kata gunaika dihilangkan kan begitu. Adelphos saudara laki-laki ada, Adelphas saudara perempuan ada, Fatera ayahnya ada, Matera ibunya ada, gunaika kok hilang gitu loh. Kenapa bisa gitu loh? Kami ini Muslim di sini, brother-brother semua. Kami itu tidak hanya di terjemahan saja. Apabila ada mencurigakan, kita ke original teks, itulah yang valid dalam hal berdiskusi. Ini bukan iman ya, dalam hal berdiskusi. Ini bukan iman, diskusi tapi gitu loh. Perlu jangan jadi korban terjemahan saja. Nah giliran udah dikupas begini, nganga salah satu jalan keluarnya adalah kabur. Ada tambahan Bang Nandar sebelum Bang Juma kembali dia sholat. Ya, dulu silakan. Ini di laptop lebih enak, tadi di apa? Di handphone kecil ya kelihatannya. Gadein dulu Bang Mbak Esti, Bang Nandarnya gitu. Ini edukasi bener loh. Nah ini. Iya benar. Tadi kan sudah klien. Masa Kristen nggak bisa ngomong? Dikit aja Bang. Taruh di sini ya, di sini Bang. Sabar. Ya, sabar ya. Tadi kan udah panjang lebar. Masa kan Sesuai topik. Iya, sesuai topik nanti. Anda abis ini sekarang siapkan pulpen ya. Tapi itu dengan benar baru Anda tanggapi nih. Silakan Bang Nandar. saya tanggapi nanti. Sebentar, ya udah gantian. Nih teman-teman ya, jadi LAI ini memang sebuah lembaga yang banyak kemudian menyesatkan orang-orang Kristen di Indonesia. Salah satunya banyak terjemahan yang mengutip, menjiplak dari core of value Islam, Allah, Rasul, Nabi. Nah, kita lihat salah satu di antara kebohongannya adalah di dalam Matius 19:29. Tadi sudah diulas, tapi tidak apa-apa kita ulas sedikit ya sambil menunggu Bang Juma. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, ini langsung ke anak-anak ya. Perhatikan entry point-nya di sini. Anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita lihat di dalam apa? Teman-teman bisa langsung buka sendiri ya. Namanya di sini adalah
Textus Receptus Biblos. Jadi teman-teman bisa langsung nih, saya tunjukkan ininya Textus Receptus Biblos. Langsung di Google langsung ketemu. Dan ini datanya valid sesuai dengan, bahkan kitabnya sendiri saya punya ya. Nih. The Greek New Testament sama isinya. Cuma kalau buka buku kan harus cari lembar per lembar. Kalau website kan langsung klik. Nah, kita baca di sini. Di dalam Textus Receptus, di sini disebutkan Kaifas hos avehen hoikias he adelphos he adelphas he patera he metera he gunaika. Nah, di sini ada kata gunaika. Gunaika itu istri. Tapi kenapa di dalam LAI kata istri ini dihilangkan? Sehingga setelah kata bapak dan ibunya langsung ke anak-anak. Ya, langsung ke anak-anak. Anak-anak itu tekna ya, tekna. Nah, anak-anak itu ini nih, tekna. Ya. Nah, bahkan bukan hanya bahasa original teksnya, di dalam terjemahan King James Bible 2016 itu jujur loh, masih jujur dalam bahasa Inggris ini. Saya bacakan bahasa Inggrisnya. And everyone who has left houses or brothers or sister or father or mother or wife, masih jujur ini. Ada kata istri di sini. Tapi dalam bahasa Indonesia mereka hapus, teman-teman. Makanya benar sekali firman Allah, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Terjemahin dong, celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah, tapi dari Paulus. dijual dengan harga sangat murah. Oke, sambil menunggu Bang Juma, si Raja Batak ada yang ingin disampaikan. Jangan kemana-mana, topiknya di situ. Mau bertanya sebelum saya tanggapi, saya bertanya dulu. Simpel kok. Oh, mau bertanya dulu. Boleh? Nggak ke topik dulu gitu? Nggak ke topik dulu? Saya dulu. Kalau boleh bertanya, saya bertanya. Tapi kalau kemampuan kalian hanya bisa membahas Alkitab, ya saya izinkan. Ini ke topik dulu. Ntar ada telepon, lanjutin dulu. Bentar. Sebelum saya bertanya, saya kan minta izin dulu. Boleh nggak saya bertanya mengenai agama kalian? Kalau boleh, saya akan bertanya. Tetapi kalau kemampuan kalian nggak bisa menjawab pertanyaan saya, atau Al-Quran kalian nggak bisa dipertanyakan, ya silakan. Saya kasih pilihan, gimana? Ente tanggap. Begini aja, kemampuan kalian apakah hanya bisa kemampuan kalian apakah hanya ada yang sekarang sedang dibahas. Itu kenapa Lembaga Alkitab Indonesia mengurangi kata istri. Tenang, Nandar, nggak usah kebakaran jenggot. Nanti saya jawab itu, tetapi yang utama saya naik ini kan Komal Muslim. Mau kabur dari tema, Bang. Abang nih mau kabur dari tema ya, Bang ya. Kita kan gini, kalau mau kita kan diskusi dua arah. Masa cuma Kristen ditanya? Atau gini, tinggal jujur aja. Kami nggak bisa dipertanyakan Al-Quran, nggak mampu kami jawab. Habis. Biar saya ladeni kalian kan itu. Ya, kan? silakan Anda bertanya, tapi Anda tanggapi dulu yang sedang dibahas sekarang. Ya, silakan Anda tanggapi terlebih dahulu. Paham nggak dengan kata-kata yang sederhana ini? Silakan. Ya, silakan dengar. Tanggapi dulu. Kenapa di dalam tanggapi terlebih dahulu? Paham nggak dengan kata-kata yang sederhana ini? Silakan. Ya, silakan dengar. Tanggapi dulu. Kenapa di dalam original teksnya ada kata istri, sedangkan di dalam terjemahan LAI kata istri dihilangkan? Kan saya cuma begini, bro. Apakah kalian gini? Kalau cuma saya jawab nanti itu kalian cuma ngotot-ngototan. Jadi izinkan saya dulu bertanya. Enggak gini, izinkan saya dulu bertanya satu kali. Nanti supaya kalian baru bertanya. Boleh? Boleh atau tidak? Beresin dulu, Bang. Jangan kabur dari topik. Ente Beresin respon dulu, terlebih nanti saya dahulu. baru tanya. Ente respon terlebih dahulu. Konteks kita membahas Alkitab. Ente respon terlebih dahulu, baru nanti ada dua arah, biar nggak melebar kemana-mana. Orang saya aja naik masih di dalam membahas kenapa LAI menghilangkan kata istri hanya untuk menutupi bahwa Yesus menjanjikan 100 bidadari, 100 istri. Gitu loh. Ya, kalau kita ke situ terus, nanti saya nggak ada kesempatan bertanya. Jadi lebih baik saya bertanya dulu, baru nanti Anda bertanya, baru saya jawab itu gimana? Atau jujur aja gampang kok, aturan kami nggak bisa dipertanyakan sebab kami nggak bisa jawab, habis. Kau itu sering bertanya di room aku dan kamu tuh tetap ngeyel. Kalau dijawab tetap ngeyel. Makanya sekarang coba ente tanggapi dulu topik pembahasan yang sedang kita bahas sekarang. Kenapa ente takut? Hah? Tunjukkan itu saja ya. Ente takut? Ente takut? Respon aja dulu itu, karena dari tadi saya lihat, saya nyimak aja loh dari tadi, saya baru bicara sekarang. Saya lihat, saya perhatikan, saya amati, saya observasi. Dari tadi teman-teman Kristen tidak ada yang sanggup kemudian menanggapi, meluruskan kenapa LAI menghilangkan kata istri, sedangkan di dalam original teksnya terdapat kata gunaika.
Yesus menjanjikan 100 istri, 100 bidadari. Kenapa kata istri dihilangkan? Itu harusnya ada respon. Karena kenapa hal ini mengguncang teman-teman Kristen yang nyimak di bawah. Harusnya sebagai orang Kristen Anda memiliki kewajiban untuk meneguhkan iman-iman saudara yang sedang terguncang. Itu hal yang pokok sebetulnya yang harus Anda lakukan sekarang ini. Gimana? Gimana nggak? Boleh saya bertanya nggak? Atau kalian cuma bisa Boleh nanya, tapi selesaiin dulu, Bang. Boleh nanya. Bang, Udah dibilangin boleh nanya, tapi tanggapi dulu. Dari tadi kok. Kita bahas terus, saya nggak ada kesempatan untuk bertanya mengenai agama kalian. Oh, dibahas terus. Karena belum selesai. Udah Hesti, tolong nih diatur ah. Ini orang kok. Nanti habis dari situ kalian lompat lagi ke pertanyaan lain. Jadi nggak ada kesempatan Kristen tanya. Tapi kalau kalian gentle, izinkan saya bertanya satu pertanyaan saja. Kok gampang kok pertanyaan saya? Selesaiin dulu baru tanya. Ini kok ngerti gak sih? Enggak, ini dengar berapa muslim di sini? 1 2 3 4 5 7 8. Masa kalian nggak bisa mampu menjawab pertanyaan saya? Masa kamu dari tadi nggak nyambung dibilang selesaiin dulu baru nanya? Gimana sih? Udah deh, selesaiin dulu. Jadi gini saudara-saudaraku Kristen ya, biar walaupun saya diturunkan, dengar kalian. Jadi kebenaran Islam itu harus mencari pembenaran dari Alkitab. Harus salah dulu Alkitab, baru Islam itu merasa benar. Sebab dalam Al-Quran juga tertulis bahwa Allahnya merintahkan supaya mereka membela agama Allahnya. Makanya nggak berani mereka ditanya. Makanya kenapa dari tadi nggak ada yang bilang nggak berani. Silahkan Anda bertanya sepuas yang Anda mampu, tapi jawab terlebih dahulu. Anda bisa paham nggak dengan kalimat yang saya sampaikan ini? Hah? Itu aja kok. Kalau saya jawab, direspon dulu. Enggak, sekarang saya tanya, Anda mampu menjawab atau tidak? Bilang aja. Anda mampu menjawab enggak? Anda mampu merespon enggak? Anda mampu menanggapi atau tidak? Kalau tidak mampu, kalau tidak sanggup, katakan tidak sanggup. Gimana? Enggak, sekarang kamu jujur terlebih dahulu bahwa Yesus menjanjikan 100 bidadari. Kalau Yesus menjanjikan 100 istri, karena Yesus terbukti menjanjikan 100 istri, akhirnya LAI menghapuskan kata istri di dalam Markus 10 ayat 29, di dalam Matius 19 ayat 29. Coba gini bro, nggak ada gunanya. Kok gini bro? Sudah panjang lebar tadi yang Kristen menjawab, tapi kalian tetap sanggah itu. Sekarang Anda jawab. Sekarang Anda jawab. Tadi sudah saya tunjukkan loh original teksnya, dan Anda boleh meng-cross check. Anda boleh dan dapat meng-cross check data-data yang saya tadi sampaikan. Kalau kalian berani, silakan. Gimana? Berani enggak? Tampak menjawab itu. Anda mampu apa enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diskusi ini yang disajikan Bang Juma bermanfaat, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di jalan kebenaran menuju surganya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.